Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat Isya rahimakumullah, kita laksanakan masuk ayat terakhir saking surat Al-Fatihah. Inggih menika siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Makna dari jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, inggih menika orang yang mendapat siratal mustaqim. Inggih menika wonten ing beberapa kitab tafsir, salah satunggalipun tafsir As-Sa'di dipun jelasaken bilih siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Mereka sekelompok tiang yang dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diterangkan dalam ayat yang lain, inggih menika surat An-Nisa ayat 69. Ayat menika tafsir saking ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allah berfirman, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ingkang maknanipun, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka inilah orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minan nabiyyin, terus yang akan mendapat nikmat saking Allah yang dimasukkan ke dalam jannahnya Allah. Pertama, minan nabiyyin, para nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kelompok yang sepisan. Kemudian kelompok yang kedua, wasiddiqin, orang-orang siddiqin, yaitu orang-orang mukmin. Mereka bukan nabi dan bukan rasul, tetapi sempurna imannya pada Allah dan Rasulullah, dan amalnya juga sempurna. Jadi tingkatan pertama, orang yang mendapat nikmat Allah, para nabi. Yang kedua, siddiqin, orang mukmin dan sempurna keimanannya, sempurna amal solehnya. Yang ketiga, wasyuhada'i, yaitu orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tingkat terakhir adalah wassolihin, dan orang-orang yang soleh. Orang yang soleh ini adalah orang yang beramal dengan amal yang soleh, baik amal batinnya maupun amal zahirnya. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka ini adalah sebaik-baik teman. Jadi kesimpulannya, ketika Allah berfirman siratal ladzina an'amta 'alaihim, kita minta kepada Allah dimasukkan dalam kelompok keempat golongan yang masuk ke dalam jannah, yaitu para nabi, para siddiqin, syuhada dan sholihin. Minimal kita nanti termasuk kelompok yang terakhir ini, yaitu orang-orang yang sholihin, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Para ulama menafsirkan ghairil maghdubi, bukan orang-orang yang engkau murkai, maksudnya adalah orang Yahudi. Waladdallin, orang sesat, maksudnya adalah orang Nasrani. Jadi ternyata Nasrani dan Yahudi itu kelompok agama ekstrim kanan dan ekstrim kiri, mudahnya seperti itu. Sementara agama Islam berada di tengah-tengahnya. Ekstrimnya orang Yahudi sampai mendapat gelar maghdubi, dimurkai Allah, adalah
sebetulnya mereka sangat paham tentang ilmu agama. Mereka sangat paham tentang kitab Taurat. Bahkan sampai hari ini orang-orang Yahudi itu sangat terkenal dengan sungguh-sungguhnya mereka belajar kitab suci mereka, walaupun sudah dirubah-rubah. Tetapi ketika mereka sangat paham ilmu agama, ternyata mereka menolak kebenaran dan tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama mengatakan kalau ada seorang muslim, dia paham ilmu agama, dia cerdas dalam masalah ilmu agama, tetapi tidak mau beramal atau malah meninggalkan kebenaran, maka walaupun dia muslim tetapi punya ciri-ciri orang Yahudi. Orang Yahudi ini mendapat gelar khusus yaitu Maghdubi, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian waladhdallin, orang yang sesat ini orang Nasrani. Orang Nasrani ini kebalikannya orang Yahudi. Orang Nasrani ini bodoh, tidak paham tentang ilmu agama, tetapi mereka rajin beramal. Sehingga amal soleh atau amal yang mereka anggap soleh ini tanpa ada dasar ilmu agama sama sekali. Makanya kalau ditanyakan kepada orang Nasrani apa dasar mereka beribadah setiap hari Ahad pagi, apa dasar mereka menyembah Tuhan mereka yang berupa manusia, apa dasar mereka ketika mengharamkan pemuka agama mereka tidak boleh menikah, apa dasar mereka merayakan hari raya kelahiran Yesus tanggal 25 Desember, semuanya tanpa ada dasar. Bahkan hari raya kelahiran Tuhan mereka yang diklaim tanggal tertentu itu ternyata setelah diteliti tidak ada dasar sama sekali, karena dari sejarah yang ada menunjukkan bahwa Yesus atau Nabi Isa itu tidak mungkin dilahirkan di bulan Desember, yaitu ketika di bulan atau musim-musim dingin, karena sejarah menunjukkan Nabi Isa atau Yesus kata mereka itu lahirnya tidak mungkin di musim dingin atau tidak mungkin di bulan Desember. Sehingga beberapa kelompok Nasrani sendiri merayakan hari raya Natal bukan di tanggal 25 Desember. Ini kemudian mendapat gelar waladhdallin, sesat. Makanya agama Islam berada di tengah-tengah. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami jadikan kaum muslimin ini umat pertengahan. Maka orang Islam yang betul adalah orang yang berada di tengah-tengah antara Yahudi dan Nasrani. Kalau Yahudi paham agama tidak mau beramal, orang Nasrani tidak paham agama tetapi beramal, rajin menurut amal mereka, maka Islam berada di tengah-tengah. Kita menggabungkan antara ilmu dan amal. Maka di satu sisi kita wajib berilmu, wajib mencari ilmu, tetapi juga harus disertai dengan amal soleh. Makanya salah satu tanda ilmu yang bermanfaat yang disunahkan kita mintakan tiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini satu doa singkat, disunahkan dibaca setiap pagi satu kali, yang artinya adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kami minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Ciri ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang setelah kita pelajari bisa kita amalkan dan mudah kita amalkan. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menghasilkan amal, bukan ilmu yang sekedar menambah wawasan saja. Kemudian doa yang kedua, wa rizqan thayyiban. Kita minta rezeki yang thayyib, yaitu rezeki yang halal. Karena rezeki yang halal itu baru bisa diperoleh setelah kita punya ilmunya. Setelah kita punya ilmu, kita akan bisa membedakan antara rezeki yang halal dan rezeki yang tidak halal. Yang terakhir kita minta wa amalan mutaqabbalan, amal yang diterima. Ini ada satu tambahan hadis singkat yang bisa kita amalkan setiap hari, karena 3 hal ini yang paling penting kita butuhkan setiap hari. Ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang halal, kemudian amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ilmu dengan amal itu digandengkan, dan di tengah-tengahnya ada rezeki yang halal. Ini semuanya saling berkaitan. Karena seseorang kalau mengkonsumsi harta yang tidak halal,
tidak mungkin ilmunya menghasilkan amal soleh. Ini satu doa yang singkat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sudah selesai dengan surat Al-Fatihah, walaupun secara singkat. Berarti kita setiap membaca Al-Fatihah sebisa mungkin kita hadirkan dalam pikiran kita, merenungkan maknanya, sehingga sepanjang sholat pikiran kita tetap fokus memikirkan makna kandungan bacaan selama kita melakukan sholat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.